Kemarin pas saya buka marketplace teman-teman, saya lumayan kaget ada smartwatch harga 200 ribuan yang layarnya sudah AMOLED, keren banget tuh. Dari video-video yang beredar dari luarnya, langsung dah saya beli. Dan ini smartwatchnya guys, namanya adalah Z93 Pro AMOLED. Pokoknya buat kalian yang cari smartwatch harga murah di 200 ribuan, coba kalian simak video ini sampai dengan selesai. Barangkali smartwatch ini yang kamu cari. Dan saya akan bahas detail terdapat kelebihan apa saja dan kekurangannya apa saja untuk smartwatch yang satu ini. Oke, kita mulai teman-teman. Pertama kali smartwatch-nya datang, saya mendapatkan sebuah box ya, yang di depannya tertuliskan Z93 Pro AMOLED ya, sudah ada label AMOLED-nya dan juga ada keterangan beberapa fitur unggulannya. Saya suka teman-teman ya box yang seperti ini. Kemudian saya buka box-nya seperti biasa. Nah teman-teman, di dalamnya itu berisikan unit smartwatch yang terpisah dengan strap-nya. Ya, kemudian ada unit charger dan ini sudah wireless charging ya teman-teman jenisnya. Lalu ada juga buku petunjuk seperti biasanya. Pertama kali teman-teman tentu saja kita harus rakit ya smartwatch-nya, kita sambung dulu ya antara strap dan juga unit smartwatch-nya. Dan kemudian kita akan koneksikan smartwatch ke handphone kita. Untuk aplikasinya sendiri menggunakan aplikasi RD Fit teman-teman. Sobat bisa cari ya aplikasi RD Fit di Google Play Store atau di App Store teman-teman ya, lalu install ke HP kita. Setelah itu teman-teman kita melakukan pairing ya dari dalam aplikasi RD Fit ke smartwatch kita teman-teman. Nah ketika berhasil connect maka smartwatch sudah siap untuk digunakan. Setelah smartwatch berhasil menyala teman-teman, kesan pertama saya ya ke smartwatch yang satu ini cakep. Asli, desainnya ganteng dan ada kesan mewahnya juga. Kesan pertama saya nggak nyesel iseng-iseng beli smartwatch murah yang saya langsung lihat, saya langsung beli gitu ya. Lihat tampilan layarnya seperti ini, saya nggak nyesel sama sekali. Ini worth it sih dari tampangnya. Untuk harga 200 ribu bisa dapat smartwatch yang lumayan ganteng ya buat nongkrong seperti itu. Kemudian teman-teman, bodinya sendiri ini terbuat dari aluminium yang terlihat solid ya, bukan dari plastik. Tapi untuk strapnya seperti biasa ya, dari plastik kayak gitu. Kemudian dilihat dari atas begini, wah layarnya beneran jernih teman-teman, beneran sudah AMOLED. Dan ketika di bawah terik matahari masih jelas dan jernih banget. Kemudian untuk layar sentuhnya sendiri teman-teman ini sangat responsif, smooth dan gak nge-lag ya. Bagus lah pokoknya untuk di harga 200 ribu ini sudah cukup bagus. Kemudian untuk bagian dari smartwatch-nya ini teman-teman, ini full layar sentuh ya di bagian kacanya ini teman-teman. Kemudian untuk sebelah kiri ya itu bersih tanpa tombol. Dan sebelah kanan itu ada 2 buah tombol. Tombol kanan bawah tekan sebentar itu untuk menghidupkan dan menyalakan layar ya, menghidupkan mematikan layar secara manual. Dan tombol kanan bawah ini jika kita tekan tahan ini bisa menjadi tombol power. Jadi menghidupkan ataupun mematikan smartwatch-nya. Kemudian teman-teman tombol kanan atas, nah ini kita bisa tekan ya, bisa juga kita putar. Nah jika kita putar itu dari tampilan luar seperti ini, kita putar-putar itu bisa mengganti watch face atau mengganti wallpaper smartwatch-nya. Nah jika kita tekan kita memunculkan semua menu ya di smartwatch-nya, dan ini juga bisa sekaligus untuk tombol pilih menu ya jika kita tekan seperti itu. Kemudian bicara masalah watch face atau wallpaper tadi teman-teman, jika kalian masih kurang kalian bisa ganti juga ya melalui aplikasi RD Fit seperti itu. Di sana masih banyak ya koleksi watch face ataupun wallpaper yang bisa kalian download. Oke teman-teman, di bagian layarnya ini dari luar ada beberapa jalan pintas. Kita slide misalkan dari atas teman-teman, itu akan menampilkan beberapa pengaturan ya. Dari samping kanan akan menampilkan heart rate, dari bawah untuk menampilkan notifikasi yang muncul dari HP kita, dan dari samping kiri akan menampilkan beberapa aplikasi atau fitur yang terakhir kita gunakan. Oke, kita mulai dari beberapa fitur paling di atas ya, di bagian menu nih ya. Ada dial pad, message, kontak ya, dan juga call logs teman-teman. Ini semuanya berfungsi untuk melakukan panggilan ya dari smartwatch teman-teman. Melihat jika ada panggilan masuk itu bisa banget ya di smartwatch yang satu ini. Dan kemudian ketika ada notifikasi pesan ataupun ada WhatsApp masuk di HP kita teman-teman, itu juga bisa tampil di smartwatch kita. Nah bicara masalah pesan, di smartwatch ini ada fitur WhatsApp juga teman-teman. Ini bisa melihat pesan yang masuk di WA kita. Tapi sobat harus aktifkan dulu ya notifikasinya melalui aplikasi RD Fit.
Jadi biar semua notifikasi WA kita itu bisa masuk di smartwatch kita seperti itu. Jadi untuk urusan hubungan komunikasi sehari-hari, WhatsApp ataupun yang lainnya, smartwatch yang satu ini sudah sangat berguna. Oke, lanjut teman-teman untuk fitur olahraga. Kita masuk ke menu, kemudian cari menu yang namanya sport. Nah, di sini teman-teman ada beberapa jenis olahraga yang bisa dipantau. Misalkan lari, kemudian jalan kaki, sepak bola, badminton, tenis, basket, pingpong, kemudian bersepeda, yoga, lompat tali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagai contoh, saya tes untuk olahraga jalan kaki, otomatis akan mendeteksi berapa langkah kaki kita, kemudian berapa kilometer jarak yang kita tempuh, dan juga berapa kalori yang terbakar, dan berapa BPM detak jantung kita. Untuk urusan langkah kaki sebenarnya nggak 100% akurat ya. Selisih beberapa langkah, tapi ini masih wajar teman-teman. Untuk harga segini masih dimaklumin, tapi nggak parah-parah banyak kok, nggak parah-parah banget kok selisihnya kayak gitu. Maklum ya, untuk smartwatch murah nggak bakalan bisa 100% akurat. Nah, untuk fitur kesehatan sendiri teman-teman ada beberapa ya, mulai dari fitur pemantauan tidur untuk melihat kualitas tidur kita, sepanjang malam akan seperti apa, kemudian ada heart rate ya, untuk melihat seberapa cepat ataupun lambat detak jantung kita. Ada juga tes tensi, ada juga SP02, dan ada juga meditation reminder ya. Meditation reminder itu pengingat ya. Nanti ada pengingat minum obat kayak gitulah, tapi itu harus disetting juga ya. Itu sama seperti alarm teman-teman, kayak gitu ya. Nah, ada juga fitur media sosial ya, seperti FB, X atau Twitter ataupun WA. Nah, kalau itu perlu disetting dulu ya melalui aplikasi RDFit ya, biar teman-teman aktif ya notifikasinya seperti itu. Nah, untuk fitur sehari-hari ini ada banyak banget sih teman-teman. Mulai dari kalender ya, cuaca, pengontrol kamera HP, timer, stopwatch, fine phone, alarm, dan lain-lain. Kemudian kalau kalian gabut, smartwatch ini ada gamenya juga teman-teman. Meskipun ya jarang banget ya orang main game di jam tangan, itu jarang teman-teman. Dan smartwatch ini teman-teman kalian bisa setting alarm azan ya. Jadi ketika waktu sholat tiba, smartwatch ini akan berbunyi gitu. Ini bagus sekali ya untuk teman-teman sebagai pengingat bagi kita yang beragama Muslim. Smartwatch ini sudah ada fitur always on display, kemudian gestur angkat tangan untuk menghidupkan ataupun mematikan layar ya, otomatis juga sudah ada. Untuk pengaturan lainnya kalian bisa cek di menu pengaturan selengkapnya kayak gitu. Oke guys, sekarang kita bahas masalah baterai smartwatch-nya ya. Untuk pengecasan sendiri ini cukup lama, dari kosong hingga penuh butuh lebih dari 1 hingga 2 jam teman-teman. Kemudian untuk ketahanan baterai sendiri tahan sampai dengan 3 hari ya, rata-rata 2 hari. Hal ini sebenarnya masih wajar ya teman-teman ya, mengingat harga 200 ribuan gitu, dan untuk ukurannya sendiri baterainya cuma 200 mAh gitu. Tips dari saya teman-teman, kalian bisa hemat baterai dengan mode power setting ya. Nah, teman-teman bisa hemat baterainya, kalian aktifkan itu di menu pengaturan. Kalian bisa hidupkan nanti ya, melalui menu pengaturan. Untuk masalah anti air, teman-teman, smartwatch ini belum anti air, guys ya. Jadi mau nggak mau nih, harus hati-hati. Waktu cuci tangan, waktu hujan gitu. Untuk penjualnya sendiri bahkan sudah berpesan, jangan dibuat berenang. Kalau nggak sengaja kecipratan air ya, waktu cuci muka, ataupun waktu kehujanan itu masih aman-aman aja kok kayak gitu ya. Dan smartwatch di harga 200 ribu menurut saya ini menang di beberapa bagian. Contoh, di bagian desain teman-teman ini cakep, mewah banget. Kemudian menang di bagian layarnya yang sudah AMOLED jernih ya teman-teman. Kemudian fitur olahraga, kesehatan, dan keseharian juga lengkap. Dan kekurangannya ini di anti airnya ya, dan baterai yang belum tahan panjang seperti 1 minggu kayak gitu. Ini resiko teman-teman. Resiko kalau kalian beli smartwatch murah, sudah pasti ada kekurangan ya. Jadi ini smartwatch memang ditujukan untuk orang-orang yang sekedar pengen tampilan keren. Udah gitu aja. Ya, bisa buat nongkrong, bisa ngeliatin jam, bisa untuk olahraga kayak itu. Ya, untuk teman-teman yang pengen performa yang bener-bener josh ya, nggak bakalan ada di harga 200 ribu seperti itu. Tapi ini worth it loh. Hanya 200 ribu sudah mendapatkan tampilan yang sekeren ini. Yang nggak malu-maluin buat nongkrong gitu loh, dan untuk dipakai setiap hari juga masih oke gitu. Kalau kalian mau beli smartwatch yang satu ini teman-teman, link pembelian saya taruh di deskripsi video kali ini ya, dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian teman-teman jika ada masukan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di review smartwatch saya yang lainnya ya guys ya.